datang dalam rumah Tuhan, siapkan hati saudara untuk ketemu Tuhan. Tuhan mau mengisi kehidupan kita, mengisi dengan kasih ilahi, kasih tanpa syarat, karena Dia Allah adalah kasih. Biar kita tundukkan kepala kita dedikasikan kehidupan kita, dedikasikan ibadah ini. Kami hormati Engkau, Bapa. Kami datang karena kami mengandalkan Engkau. Tanpa Engkau kami tidak bisa. Kami mau bersyukur karena Engkau memanggil kami, Kau memilih kami, Kau mau mendapati kami setia sampai akhir hidup kami. Tuntun seluruh jemaat-Mu tanpa berlambat-lambat, tapi semua dengan semangat yang membara. Datang beribadah kepada Tuhan, menyembah kepada-Mu. Ini hidup kami Tuhan, Engkau mau mati untuk kami supaya kami tidak perlu mati, tidak perlu binasa, tidak perlu terkutuk, tapi terberkati, tersembuhkan, dikuatkan, bahkan dimudahkan dalam segala perkara. Kami dedikasikan kepada-Mu Tuhan. Roh Kudus pimpin kami semuanya. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan kehidupan kami. Pakai semua hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu, yang di atas mimbar maupun yang di bawah, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, semua sama dengan urapan yang melimpah-limpah. Kami siap melayani Tuhan. Dalam nama Yesus, segala kuasa kegelapan dalam nama Yesus kami hancurkan, tinggalkan. Serangan balik, serangan apapun juga dipatahkan, siasatnya pakai tinggalkan. Darah anak domba Allah menyucikan setiap kami, tubuh jiwa roh kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Selamat, silakan salamin kiri kanannya. Kita sama-sama mau memuji Tuhan karena Dia itu Allah kita. Saya undang kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian bagi Dia segala pujian. Ya Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi
tinggal di dalam Tuhan, maka engkau berserta dengan kami. Segala perkara yang besar akan terjadi bersama dengan Yesus. Dalam nama Yesus kami siap untuk memuji Tuhan lebih dahsyat lagi. Amin. Saudara, sebelum saudara memuji Tuhan, saya ingin ayat emas dari Yohanes pasal 14 ini kita baca sama-sama lalu kita katakan amin ya. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-12. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku Yesus pergi kepada Bapa. Amin. Aku itu kita semuanya, kalau kita percaya kepada Yesus, kita melakukan perkara yang besar. Saya ingin kita nyanyikan pujian itu dan kita bersorak-sorai karena Tuhan kalau diandalkan dia akan pakai hidup saudara semuanya. Ya. Haleluya. Oh, bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang suka. Bersama Yesus ada jalan keluar. Masalah kita semua bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang susah. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Belum semuanya menyanyi. Kalau untuk masalahku, taruh di dalam masalahku harus pergi. Amin. Untuk masalahmu tunjuk siapa di samping yang paling dekat. Amin. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang suka. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang suka. Bersama Yesus
memuji Tuhan. Ketika saudara memuji Tuhan, saya merasakan hadirat Allah kuat sekali. Saya diingatkan kesaksian satu perkara. Ketika kami memimpin pujian di Indonesia, 5.000 orang, tiba-tiba lampu padam. Stop nyanyi atau tidak? Tidak. Lalu nyanyi apa? Tidak ada musik. Lagu ini dinyanyikan, semua lebih merasakan kuasa Tuhan. Mari kita puji Dia. Siapkan hatimu, rasakan kemenangan. Sama-sama berdiri. Hanya bagimu terpujilah namamu, Segala puji, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. sama-sama angkat suaramu. Puji syukur bagimu.
love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul. Rejoice, take joy, my King, in what you hear. Make me a sweet, sweet song in your ear. Wanita, nyanyikan puji dari hatimu kepada Tuhan. Mari wanita, angkat suaramu kepada Tuhan. Yes, Lord, we worship you, Lord.
Oh, kami berikan sorak bagi Tuhan kita. Thank you, Jesus. Father, we're ready to hear the word of God today. Make our heart be ready to keep your word into our heart. Please send your anointing fall upon us, that the word of God not only change our life, but the word of God will make us to be more firmly rooted in you, to be more mature in you. In the name of Jesus we pray. Every believer say, Amen. Sekali lagi Bapak Ibu berikan suara bagi Tuhan kita paling meriah. Terima kasih Tuhan bagi Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Haleluya. Anak-anak bisa masuk ke tempat gurunya siap mengajar. Saudara siap mendengarkan firman Tuhan? Bulan ini kita masih diajarkan fokus kepada bagaimana berjalan dengan Tuhan. Berjalan dengan Tuhan itu sebenarnya enak sekali. Seperti tadi saya ceritakan, waktu Tuhan izinkan lampu padam, sementara jemaat harus dipimpin memuji Tuhan. 5.000 orang lantainya 1, 2, 3, 4, 5. Yang mimpin cuma 1. Kalau tidak dipimpin karena lampu padam, bubarnya itu bingung. Karena mau turun itu susah. Saudara bisa bayangkan kalau pesta atau bioskop itu bubar itu susah sekali kan? Karena mereka padam lampunya dan antrinya banyak sekali, bisa nabrak sini nabrak sana. Tapi Tuhan bilang terus aja. Kalau saya terus memimpin pujian, mereka dengar nggak di atas? Nggak dengar. Musik juga nggak ada, mikrofon juga nggak ada. Tapi saya belajar nurut apa kata Tuhan. Jadi begitu saya nyanyi dalam nama Yesus, semua pada nyanyi, padahal tidak diprogram lagu itu. Tapi Tuhan kasih inspirasi dan semua merasakan keindahan Tuhan. Sampai lampunya nyala. Lampunya tidak berani padam selama-lamanya. Jadi kita bisa dengarkan khotbah seperti sekarang, saudara bisa dengar khotbah. Karena kalau saudara datang mendengar khotbah sama dengan saudara dapatkan siraman orang. Kekuatan untuk kita berjalan bahkan berlari bersama dengan Tuhan. Tahun 2022 banyak hal-hal yang akan terjadi, tapi yang jelas kalau kita tetap setia kepada Tuhan akan mendatangkan keuntungan bagi setiap orang yang percaya Tuhan. Buka Alkitab saudara di dalam 1 Petrus, biar kita sama-sama membaca apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. 1 Petrus 2 ayat 21 dikatakan begini. 1 Petrus 2 ayat 21. Sama-sama kita baca 2, 3. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejak-jejaknya. Jadi untuk berjalan dengan Allah, ikuti jejak Allah di dalam Yesus Kristus yang kita kenal. Itu bukan karena disuruh pendetanya, bukan karena dia sendiri yang mau, tapi itu adalah perintah Tuhan. Bukan pilihan, tapi ini kewajiban kita. Kita berjalan, ada panutannya. Dia telah meninggalkan teladan bagi kita, biar kita terus mengikuti jejaknya. Saudara, kalau kita hidup selalu memiliki tujuan hidup, bukan? Dan yang jelas tujuan hidup kita harus jelas dan benar. Saudara pernah dipimpin kalau nyetir mobil terus pakai GPS? Pernah ya, saya ke hospital Fremantle, ada yang melahirkan, nggak nyampe-nyampe. Bingung nggak? Karena GPS-nya bingung. Banyak orang kalau GPS-nya sudah dipimpin, marah kan? Marahnya kepada siapa? GPS. Saya jangan dimarahin GPS-nya. Dia itu kan orang Amerika, dia tidak pernah ke Fremantle. Diputar-putar. Pernah juga dulu kita tinggal di Langford, saya sudah tahu persis kalau dari Langford di Colesville pasti belok kanan, nyampe. Ya putar dulu ke sana, ke situ. Saya bilang ya, kasihan ini GPS. Tapi kalau Yesus yang pimpin kita, dia dari sorga. Dia mampu untuk membuat kita jelas, benar, tepat dan sampai kepada tempatnya. Amin. Dia bukan GPS yang bisa dipimpin oleh orang atau Amerika. Tuhan mengasihi kita semua biar setiap kita memiliki tour guide yang benar. Kalau saudara duduk di tempat ini, itu berarti saudara sudah berada di tempat yang benar. Karena Yesus yang kita sembah, yang kita puji, yang kita ikuti jejaknya itu siap untuk menolong setiap saudara.
Kalau Tuhan Yesus berjanji seperti yang dituliskan dalam Yohanes 14 ayat 3 sampai 4, apabila aku pergi ke situ, dia pulang ke rumah Bapa, kan? Dia naik ke surga dan dia katakan dia menyediakan tempat bagimu. Lalu dia akan datang kembali. Itu planningnya Yesus. Lalu kalau dia datang kembali, dia jemput kita, membawa kembali ke tempat Yesus berada, rumah Bapa di surga. Supaya di tempat di mana Yesus berada, kamu pun akan berada. Lebih dari itu, kayak apapun juga, tetap sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Kalau kita kepingin ikut jejak Yesus, banyak orang berkata bagaimana sih caranya? Saya akan ajarkan tentang dua cara bagaimana ikut Yesus, bagaimana berjalan bersama Yesus. Nomor satu, biarkan Roh Kudus memimpin hidup kita. Karena Yesus yang sudah naik ke surga, tapi Rohnya dikirim ke kita. Dia ingin tinggal dalam setiap kehidupan saudara. Yohanes 14 ayat 16 katakan, biar setiap kita terus berjalan bersama Yesus. Kita baca yang Galatia 5 ayat 16 aja ya, dalam King James Version. Ya, King James Version Galatia 5 ayat 16 di sini disebutkan tentang kalau kita berjalan bersama Yesus, maka semua keinginan daging kita, nafsu daging kita bisa kalahkan. Itu sebabnya kita harus libatkan Roh Kudus tinggal bersama dengan kita, lalu kita berjalan. Apa kata suaranya, apa sih, maunya apa sih? Nah, kalau dia bicara dengan kita, rohnya itu kan kita harus tahu bedakan yang mana Roh Kudus, yang mana Roh Kudus, yang mana Roh Kudus, yang mana roh jahat. Cuma dua roh di dunia ini. Jadi jangan takut-takut kalau Tuhan Roh Kudus memenuhi saudara, pasti mendatangkan sejahtera, pasti membuat saudara melek, mengerti apa yang dituliskan dalam Alkitab, dan saudara bergairah kayak orang makan, bergairah untuk melakukannya. Dan ketika saudara lakukan, pasti saudara akan enjoy. Saya ceritakan satu kesaksian. Kesaksian ini pasti banyak di antara saudara juga sudah alami, tapi orang di luar sana, di Indonesia juga kepingin. Satu ketika dia mulai saya telepon, saya tunggu dulu, masih sibuk. Aduh, bingung juga, tapi kasihan, dia teriak-teriak. Dia bilang, saya sudah tidak bisa kontrol suamiku, boleh tak cerai nggak? Itu sudah ke 20 kalinya ngomong. Tapi saya bilang tidak, saya katakan optimis, pasti bisa. Terus gimana? Tambah menjauh, tambah lari, tambah hilang. Saya bilang, ayo, saya ingat kesaksiannya Ciponi itu. Saya udah Ciponi, tapi dia lagi persoalan ini, jadi minggu depan dia ceritakannya. Saya ceritakan hasil dari kumpul-kumpul dengan dia di konser. Saya dapatkan resep mujarab, dan saya kasih tahu kepada dia, karena saya punya resep semua sudah saya kasih ke dia. Dia masih mau give up. Jadi saya bingung, resep apa lagi Tuhan untuk ketemu di konser. Cifoni itu pendetanya dulu sama dengan saya. Dia bilang kalau ada orang-orang yang tergila-gila dengan sesuatu yang tidak bisa kamu kontrol, bawa sini bajunya. Bawa sini bajunya, saya tumpah tangan. Lalu saya bilang, bajunya dikirim ke sini, kapan nyampe-nya? Soalnya Cifoni bilang, dia pernah juga ngalami, doain orang bajunya dibawa, langsung berubah, dia langsung melek nih. Loh, kok aku berbuat salah kayak gini ya? Tiba-tiba melek. Tapi saya bilang, orang yang sudah 20 kali nelpon saya ini belum selesai-selesai, saya mau coba pakai resepnya yang Cifoni ingatkan, walaupun itu pernah saya tahu karena satu cerita kita. Terus saya bilang bajunya dikirim ke sini atau baju saya kasih ke sana, nyampe ke kapan? Sudah ucul duluan, ayam aja kalau ucul duluan. Apalagi suaminya. Lalu saya katakan, Tuhan, sementara yang antri kerjaan berikutnya ada kan? Jadi bingung antara telepon dia atau ini. Saya coba selesaikan dulu ini. Saya tunggu ya. Tapi saya sudah di kamar ini, sudah siapkan semua untuk yang kamu doakan. Saya bilang, gimana caranya doainnya? Saya sudah pernah ajarkan dia, kamu doain tidak mempan. Apakah saya harus ke sana? Tidak mungkin, karantina men. Saya bingung saudara, tapi berjalan dengan roh itu sementara saya kerjakan di sini. Ini tidak bisa ditunda karena jalan terus online terus. Lalu Tuhan kasih hikmat.
Itu namanya berjalan dengan Tuhan. Orang itu, kalau saya telepon tidak pernah mau pakai video call, dia cuma mau audio. Sudah terlalu berat hidupnya, jadi saya bilang jangan dipaksa, audio aja. Tapi Tuhan bilang minta video call, tempelkan HP-nya di pakaiannya. Setelah saya suruh gitu, dia kaget. Oke, siapkan semuanya. Dia siapkan semua. Saya juga kaget, kuasa Allah itu kayak berakan dengan kuasa bercakapnya. Saya sampai merinding, nggak bisa berhenti. Setelah saya tumpang tangan, HP-nya ditaruh situ, saya tumpang tangan di HP saya, strongnya nyambung. Saya nggak tahu kapan berubahnya. Saya sebenarnya kepingin saksi hari ini, tapi saya bilang kalau berubah kan saya seperti membohongi atau memberikan impian palsu. Waktu komsel saya buka HP saya, ada satu ibu, saya bilang lihat ini kesaksiannya, dia bilang aku sudah dipeluk pagi. Haleluya, dahsyat. Siapa yang bisa mengubah? Siapa yang bisa mengubah pikiran orang langsung berubah? Banyak perkara yang Tuhan akan kerjakan lewat hidup saudara kalau saudara berjalan dengan Tuhan. Ini baru satu perkara. Mau lagi yang perkara berikutnya? Lebih top tier. Karena Tuhan kita, kalau kita berjalan di tempat yang dangkal, dapatnya sedikit, naik lagi dapatnya banyak. Sama dengan ke lautan, dapat ikan kecil-kecil. Kalau saudara cuma mau main-main dengan lutut saudara di air, ya, saudara harus berenang, jangan takut. Udah bahasa, langsung bahasa aja. Banyak orang bilang takut berenang karena banyak ombaknya. Lah tidak dapat ikan besar nanti, cuma dapat ikan kecil-kecil. Kalau kita berjalan bersama Tuhan, kita dapat lakukan perkara-perkara yang besar. Mau mendapatkan perkara-perkara besar? Nomor 2, bagaimana caranya supaya kita bisa berjalan dengan Tuhan? Harus taat. Anak kecil aja kalau digandeng mamanya, nggak mau taat, pegang, nyebrang jalan yang sedikit ramai. Kalau di sini katakanlah di Colson Road atau Albany Highway, saudara rela nggak dia lepas? Kalau anaknya nggak mau dipegang, paksa. Kalau nggak mau, ada bapak-bapak bilang, saya pernah lihat seorang ibu cubit anaknya. Nggak bisa dicubit, polisi datang ambil dia kan bengong. Kalau di Indonesia cubit dia diam aja, mamaku cuma dia dibenci sama anaknya, ya kan? Tapi kalau dengan hal rohani saudara, ini adalah anak-anak rohani. Dan Tuhan ingin saudara taat kepada pemimpin, sebagaimana pemimpin saudara taat pada Yesus, pimpin atau kudus. Tetapi kadang-kadang banyak orang tidak mau digandeng. Tuhan bilang kita harus taat dalam perkara kecil. Obedience itu adalah unsur yang terpenting untuk bisa berjalan bersama dengan Yesus. Yesus saudara tidak bisa lihat secara fisik, karena dia sudah naik di surga untuk jemput kita setelah rumahnya siap. Jangan cepat-cepat ya, harus rame-rame, kalau boleh take off bareng-bareng waktu lecture. Oh, kalau ada orang sudah give up, kecuali sok tua banget ya, saya bilang oh Tuhan biar dia give up cepat. Tapi kalau masih bisa jalan, masih bisa kuat, sembuhkanlah dia supaya bisa berjalan bersama Yesus dan melakukan perkara besar. Saudara mau dipakai Tuhan? Cuma taat. Taat itu adalah kunci yang berhasil. Amin. Taat. Seperti kalau saudara drive mobil, harus taat sama rule-nya pemerintah atau semua traffic light. Taat, isi bensin, ganti oil. Kalau semua tidak mogok, towingnya mahal. Ya Tuhan mengasihi kita ya. Jadi taat itu kita bisa berjalan dengan Tuhan, berjalan dengan Kristus. Tanpa roh ketaatan tidak ada artinya apa-apa. Itu sebabnya kita harus memiliki orang tua di dalam Tuhan, baik yang jasmani maupun yang rohani. Spiritual need saudara membutuhkan guide tour. Nah sekarang kesaksiannya supaya saudara bisa tahu bagaimana untungnya kalau orang taat. Seperti yang Pak Johan ceritakan minggu lalu, saya kan ngajar sekolah minggu, tapi saya selalu mau taat dengar dan saya kejar YouTube-nya. Saya tidak tahu ketaatan saudara mau dengar firman itu sejauh mana. Saya tanpa dengar firman rasanya lemes. Jadi kalau saya bisa ngajar sekolah minggu, saya kejar, itu saja direkam. Saya kejar. Dan khotbahnya dia cerita tentang bagaimana orang di Jember pernah mau cerai. Terus saya waktu berjalan dengan Tuhan ingat dia, langsung tak telepon, tapi saya message, kamu di mana sekarang? Sudah di pengadilan.
Hei, kenapa? Ya, sudah lama kok kita tinggalkan rumah, berbeda. Barangku sudah keluar semua. Salahnya di mana? Dia jahat soalnya. Saya tidak boleh. Tuhan Yesus bilang tidak boleh cerai. Enak yang ngomong. Saya yang tersisa gimana? Katanya begitu kan? Tapi saya bilang, tolong kalau kamu mau nurut saya, nurut. Dia bilang gak bisa. Sudah dimasukkan semua filenya. Karena saya sudah di pengadilan. Saya bilang terserah, saya cuma ngomong nurut ya. Baik, saya doakan. Tapi ternyata apa yang kita katakan itu walaupun kita sepertinya jahat, sepertinya kontrol dia, ternyata dia nurut, saudara. Dia ingat bahwa tidak boleh cerai itu tidak lebih baik dia lakukan. Jadi dia sudah terlanjur masuk semua. Saya bilang minta maaf lebih baik. Minta maaf kepada officernya supaya kamu ambil kembali filenya. Gak gampang, malu kan? Juga dia gak tahu nasibnya berikut gimana kalau dibully lagi gimana dong. Tapi ternyata setelah itu beberapa tahun yang lalu sebelum COVID, saya balik ke tempat Jember. Dia ajak saya makan. Anaknya sudah besar-besar. Dia bilang, ingat sih dulu saya. Ini dia mau cerai, saya kan gak ingat siapa dia. Saya ini yang sudah hampir cerai, tapi sekarang Cik, saya merasakan untung tidak jadi cerai. Terima kasih Cik, terima kasih. Anakku saya sudah besar. Haleluya. Tuhan itu dahsyat. Cuma modal nurut. Kita yang ngerti kadang-kadang dianggap jahat kalau ajarin sesuatu yang benar. Iya dong. Tapi kalau kita tetap berjalan asal kita dengan lemah lembut, tanpa memaksa, tanpa mencuri, pasti itu akan masuk. Karena firman yang ditaburkan tidak kembali dengan sia-sia. Amin. Nah sekarang dampaknya, kalau kita sudah berjalan dengan Yesus dan kita sudah tahu caranya, pertama tadi bagaimana? Biarkan Roh Kudus dan kedua taat. Sekarang dampaknya apa? Saudara akan mengalami dampaknya dipenuhi dengan kepenuhan Kristus. Seperti yang saya katakan tadi, kalau saudara berjalan dangkal sampai di lutut aja tidak penuh, tidak puas, mandi-mandi tidak seger. Tapi kalau berenang, dipenuhi dengan segala kepenuhan. Berarti kepenuhan milik Kristus, hikmatnya, kekuatannya, kuasanya, kesembuhannya, rencananya, segalanya. Saudara akan mengalaminya. Kepenuhan Kristus bukan berbicara soal dunia atau surga aja, tapi berbicara soal jiwa yang saudara butuhkan. Penghiburan, kemenangan, segalanya di list aja apa yang saudara butuhkan. Seperti kalau orang mau pergi ke shopping, Tuhan itu miliki. Biar kita semua dapat mengalaminya. Ada satu kesaksian bagaimana saat dia berjalan bersama dengan Yesus, suaminya diubahkan. Nah ini sebelum saya saksikan, saudara buka dulu Efesus pasal 4 ayat 13. Bahwa itu adalah janji Tuhan. Apabila kita berjalan dengan Yesus, kita akan didewasakan, mengalami kepenuhan Kristus. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi kepenuhan Kristus itu mendewasakan kita. Tapi saudara butuh sampai dengan kesatuan iman. Itu sebabnya connect satu dengan yang lain. Jangan biarkan saudara merasa sendiri, baik di rumah atau di mana. Cari komsel, home group. Kalau perlu buka rumah saudara supaya semuanya bisa dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Bahkan saya sudah sediakan online service setiap pagi. Saudara nikmati aja supaya saudara tidak merasa sendirian. Amin. Nah, ada satu ibu, dia waktu itu merasa sulit sekali. Karena apa? Dia mengalami kesulitan dengan orang-orang di sekitarnya sampai mau diusir oleh suaminya. Dia stres berat, dia ketakutan. Kalau saya cerita gini nanti saudara bilang, kenapa ya semua keluarga-keluarga banyak yang berantem? Tapi ujungnya bagus ya, ujungnya bagus. Karena dunia ini sudah mau kiamat, banyak pertikaian yang terjadi. Tetapi kalau saudara berjalan dengan Tuhan, pasti saudara bisa. Nah, akhirnya orang itu
Datang ke temannya, diajak minum, diajak ke sape, diajak asik-asik, tapi jiwanya tidak bisa terobati. Perutnya kenyang, tapi jiwanya masih lapar. Dan saya waktu itu dipanggil, boleh nggak Cek datang? Kemana? Ayo datang sini. Jadi saya datang, saya bilang apa yang saya bisa lakukan? Orang itu bilang, aku udah kenal kamu. Tapi yang manggil kenal saya. Karena orang itu lagi dan susah, stres, lagi dilema dengan suaminya. Akhirnya setelah saya datang, berjalan dengan Yesus itu powerful, saudara. Dan bayangkan kalau semua bisa dipakai Tuhan secara dahsyat, saudara adalah duta besar. Saudara akan dipanggil dan akan menolong orang. Orang itu dalam posisi linglung, dan saya katakan, boleh nggak? Saya tumbang tangan. Kita cuma lakukan itu di mobil. Nah, setelah saya tumbang tangan, dia bilang, boleh. Siapa kamu? Pergi, saya diusir. Saya pergi nggak? Kalau saya pergi malu-maluin Tuhan tuh. Saya tidak mau pergi. Saya digituin, tak boleh. Saya bilang, enggak apa-apa, aku tidak urus kamu, aku urus setan di dalamnya. Toh. Dalam nama Yesus, pergi. Yang lain menyembah Tuhan. Menyembah itu powerful, saudara. Kalau saudara menyembah Tuhan, setan-setan berangkat. Saya bilang, dalam nama Yesus pergi. Dia tidak pergi langsung keluar dari orang itu, pindah-pindah. Tadinya dia bilang ada di perut, tiba-tiba ada di paha seperti paku yang besar, ya kan? Setelah itu, saya bilang, dalam nama Yesus pergi. Akhirnya pergi. Ini singkat cerita, tapi itu prosesnya panjang, mungkin 1 jam. Kalau saudara sudah capek menyembah Tuhan, jangan berhenti. Teruslah menyembah Tuhan minimal 1 jam, karena Tuhan ingin kita berenang. Tuhan akan memberikan kemenangan demi kemenangan. Banyak guys dalam online service saya penyembahan saudara, jangan anggap remeh, itu membantu saudara menyembah. Saya sendiri kalau dalam posisi down, kadang-kadang main gitar sudah capek dulu ya, tapi saya selalu pakai rekaman. Dia nyanyi apa, saya nyanyi apa. Biasanya saya buat rekaman itu supaya saudara jangan ada yang down. Karena seperti kompor kalau dinyalain apinya, cetek-cetek tidak mau jalan, akhirnya kan berantak. Kapan matangnya? Kehidupan rohani kalau bara apinya sudah mati, dicetek-cetek tidak bisa mau nyanyi, rasanya mulut sudah berat, buka rekaman nyanyi sama-sama. Itu adalah kunci berkat berjalan dengan Tuhan. Ya, kalau yang tiap hari punya kan cuma 10 menit, ada yang 1 jam, ada yang 2 jam. Pilih aja mana saudara suka di YouTube saya, supaya saudara diberkati semua. Akhirnya orang itu sudah disembuhkan Tuhan, dan dia bangga hati karena apa? Ternyata Yesus sanggup mengalahkan semua persoalan dalam hidupnya. Dia bisa happy, dia bisa lahap baca firman Tuhan, dan dia bisa mencari Tuhan sungguh-sungguh. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Banyak semuanya kesaksian. Ada seorang ibu yang saya panggil juga untuk bersaksi, tapi dia bilang minggu depan deh. Oke, kalau saudara punya kesaksian, jangan malu-malu. Kasih tahu, listnya nanti saya antriin ya. Jadi yang paling penting, kalau kita berjalan bersama Yesus, kita akan mengalami kepenuhan Kristus, dan kita nomor 2 akan memahami kehendaknya lebih mendalam, lebih luas, lebih indah lagi. Saudara mau mengalami kepenuhan Kristus itu, kehendak Yesus itu, banyak sekali mutiara-mutiara dalam lautan. Kalau saudara tidak menyelam, tidak lihat, tidak dapat. Siapa yang mau, dia akan dapatkan. Efesus pasal 4 ayat 13 tadi berkatakan bahwa dia akan membawa kita pada kedewasaan penuh, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, biar kita semua maksimalkan kemampuan kita untuk berjalan bersama Yesus. Kesaksian terakhir, masih mau dengar kesaksian? Habis itu selesai. Satu ibu sudah terbaring di rumah sakit, dia cabut semua selangnya karena dia merasa terganggu. Banyak nggak kalau orang sudah di rumah sakit masih cabut-cabut, dianggap bandel kan? Tapi bagi dia kan bukan bandel, bagi dia kamu siksa saya, udah saya berangkat aja. Jadi berantem. Mamanya tidak berangkat-berangkat. Terus dia dipasang infus, tapi dia cabut infusnya. Dokter suster bingung, kita dipanggil, semua keluarga ngumpul. Lalu mau diapain ini ibu? Kalau saudara datang, saudara harus apakan? Ibu tenang aja,
izinkan dirimu diinfus terus. Susah diajak bicara, dia sudah koma, tapi masih bisa begini. Lalu dalam nama Yesus ada ketenangan. Ibu Ani langsung dia tenang, dia rasa nyaman, dia tidak mau lagi turun dari tempat tidur, dia tidak minta lagi dicabut karena ketenangan itu membuat dia tidak sumpah gitu ya. Setelah dia tenang, masa kita di situ terus pulang dong ya? Tapi dia belum berangkat, belum dapat panggilan. Terus keluarganya bilang begini, terus sampai kapan saya harus temani ini mamaku? Supaya bukakan aja jalannya supaya dia cepat berangkat dong. Tidak usah disuntik seperti orang-orang sekarang suntik euthanasia apalah, tidak usah. Terus saya ngapain supaya dia senang? Dia nyanyi-nyanyi aja, nyanyi apa? Lautan langit biru ada mahkotaku, biar mamamu itu senang, biar mamamu itu merasa di rumahnya sudah ada rumah di sana. Ngapain di sini terus kalau siksa dong? Tapi dia tidak hafal lagunya. Untuk waktu itu belum ada YouTube itu, saya pakai WhatsApp aja, nyanyi belakang langit biru, kirim ke grup mereka. Dia ikut nyanyi, mamanya tenang. Jam 11 malam, bukan cuma satu lagu yang saya kirim berapa banyak apa yang Tuhan ingatkan saya nyanyikan. Jam 11 malam game, enak nggak anak-anaknya? Nggak lama-lama tuh, ngabisin waktu, ngabisin keringetnya, ngabisin semuanya, berangkat dengan damai. Nah, kalau ada yang waiting list kayak gitu, jangan ditakut-takutin. Sekarang saya sudah buat juga YouTube tentang lagu-lagu yang untuk memberangkatkan orang. Biar semuanya berjalan dengan Yesus. Justru kalau sudah hampir di langkah terakhir terus tidak jalan sama Yesus, mau jalan ikut siapa? Katanya suruh jalan ikut Yesus sampai pada akhir hidupnya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saya kembalikan pada Pak Tuhan. Terima kasih kita semuanya. Kita nyanyikan pujian bersama Yesus, lakukan perkara besar. Ayo berdiri yuk. Oke, siap. Silakan Pak Johan, mau nambah sedikit? Ya, duduk ya, Cik Suan. Saya minta bantuannya, ya Cik Suan. Bismillah. Shalom. Saya ada kesaksian kecil. Di saat saya punya masalah, itu semuanya kesalahan saya ya. Dan ada kekecewaan di dalam hati saya itu yang membuka celah dosa yang lambat laun aku itu tidak kerasa, tapi lambat laun menjadi bengkak, menjadi besar karena kecewa. Saya mengejar kekecewaan saya ini untuk supaya teman yang pernah saya kasih ini supaya menjadi saya merasa untuk menjadikan dia itu menjadi iri. Itu saya sampai itu tidak bisa berdoa, tidak bisa menyembah. Kamu tahu, kalau saya sudah di sini itu beberapa minggu, tapi rasanya hampa. Tapi di saat itu saya juga tidak tahu, tidak merasa kalau aku ini jauh daripada Tuhan. Sampai semuanya itu terjadi, Tuhan sangat baik dengan apa yang terjadi dengan teman saya ini yang saya difitnah, tapi saya merasa sedih juga dan merasa malu sama Tuhan karena fitnahan itu saya malah membongkar kejelekan dia sedikit, hanya sedikit, membalas itu yang Tuhan tidak mau. Tapi dengan begitu
itu semuanya menjadi baik. Saya sudah baikan sama dia karena fitnah bukan dari apa yang saya malah bongkar, yang saya bongkar itu menjadi mengejar saya sendiri. Tapi setelah saya ketahui apa yang menjadi dia itu sampai begitu, itu dari orang fitnah yang sama sekali saya ini nggak bicara. Akhirnya kita semua berbaik. Aku sama dia sudah baikan. Saya cuma mau clear di air karena saya ini mengasihi dia. Setelah kita bicara itu tadi Mika bilang firmannya bahwa mengikuti suara Roh Kudus itu benar-benar kita harus bisa membedakan. Tapi kalau aku itu buka celah dosa, itu suara Roh Kudus itu jauh sekali. Yang tidak ada damai itu aku tidak bisa merasakan. Tapi setelah saya itu bersahabat lagi dengan dia, damai itu datang lagi. Jadinya sesuatu apapun yang kita lakukan itu kalau kita buka celah, kita mati rohaninya. Seperti saya ini, tapi setelah saya itu baikan, saya bisa membaca firman dengan tenang. Tadi pagi subuh saya bisa menyembah Tuhan lagi, karena dosa-dosa saya itu yang mengejar dia itu dengan supaya dia itu menjadi iri. Tapi Tuhan sudah sembuhkan saya mendapat firman di Yeskiel 36 ayat 25 sampai 27 itu saya imani bahwa Tuhan memberikan aku itu hati yang baru dan air yang jernih membasuh hati saya gitu. Tapi sebagai manusia itu jatuh bangun terus menerus dari dosa, tapi Tuhan sangat baik sekali. Terima kasih untuk Thank you, Dik Suan. Saya percaya kalau kita itu, hati kita itu lagi apa ya, seperti Dik Suan bilang, kecewa, iri. Kalau hatinya kotor, Tuhan tuh susah jawab doa kita, betul tidak? Nah, hari ini, tahun baru ini, kita mau bersihkan hati kita mau jalan dengan Tuhan. Supaya sepanjang tahun ini kita bisa lihat kemuliaan Tuhan. Thank you banyak Siswan, kita doakan biar Siswan bisa dipakai Tuhan lagi lebih hebat tahun ini, jadi berkat di mana-mana ya. Oke, berikan syarat buat Siswan, terima kasih. Ada beberapa pengumuman yang saya sampaikan. Yang pertama soal kalender. Siapa yang belum dapat kalender? Coba lambaikan tangan yang belum dapat kalender. 1, 2, siapa lagi belum dapat? 3. Yang depan-depan sudah semua ya. Jadi tanggalan ini itu ada aktivitas juga di belakang sini. Jadi Bapak Ibu bisa lihat acara-acara yang ada di gereja kita. Apakah ada sudah ditempel masih ada? Oke. Kalau Bapak Ibu lihat yang tanggal 23, jadi di tanggal ini 23 next event kita itu adalah Australia Day. Jadi Bapak Ibu bisa undang suami yang berbahasa Inggris karena nanti itu dalam bentuk memang fokusnya kepada Australia. Jadi juga nanti makan siangnya juga makanan Western. Jadi diharapkan juga lewat acara-acara seperti ini kita bisa membawa orang-orang berbahasa Inggris lebih banyak lagi. Saya rindukan Bapak Ibu, saya itu terus mimpikan nanti kita punya kebaktian khusus couple-couple yang suaminya berbahasa Inggris. Jadi selama service itu kita akan run dalam bahasa Inggris, preaching dalam bahasa Inggris, nyanyi dalam bahasa Inggris, testimoni dalam bahasa Inggris. Itu yang saya harapkan, ya. Jadi tolong doakan supaya kita kalau bisa tahun ini kita punya kebaktian khusus buat couple-couple yang berbahasa Inggris. Jadi kita akan sediakan fasilitas untuk itu sehingga bukan cuma ibu-ibu yang berbahasa Indonesia, suami berbahasa Inggris juga bisa dimenangkan bagi Tuhan. Mau berdoa untuk itu Bapak Ibu? Doain ya. Nah, jadi 23 itu nanti Pastor D akan khotbah dan nanti kita ada backup choir juga di sini. Lagu-lagu juga banyak Inggris, kita akan berdoa buat Australia. Kita orang dasar Australia, saya percaya sudah banyak berdoa buat kotanya, betul tidak? Kita beruntung hidup di Western Australia. Di state yang lain hari-hari ini mereka krisis makanan tuh,
shelf ada kosong karena apa? Yang nganter, yang delivery itu barang-barang kena penyakit. Makanya Bapak Ibu harus rajin berdoa. Kita nggak tahu when the border is open on the 5th of February, no one knows what will happen. It could be like, the transmissions of virus could be like, as many as, in Eastern state. But from now we have to pray for it. Kita mesti berdoa buat itu supaya masyarakat tetap aman dan nyaman. Kita nggak pakai masker di tempat-tempat lain tuh, mereka harus pakai masker, beli makanan susah, ya. Tapi hari ini saya nanti tanggal 23 acara Australia Day, saya harap kita datang bersama berdoa buat Australia. Di mana kita ada, kita bisa mengalami sejahtera di Tuhan. Mau Bapak Ibu berdoa? Datang tanggal 23 ya. Kemudian Komsel hari Rabu tetap jalan dengan seperti biasa jam 11, tempatnya di Brooklyn. Dan saya mau kasih tahu Bapak Ibu, lewat Komsel itu banyak ibu-ibu yang bertumbuh imannya dengan baik. Ya. Banyak bapak-bapak juga yang bertumbuh imannya dengan baik. Banyak saya harapkan kalau nggak ada kerjaan datang. Ya. Komsel Rabu itu membawa berkat cukup besar sekali. Ya. Saya harapkan Bapak Ibu bisa datang, dan bagi Bapak Ibu yang ingin buka Komsel di hari lain, silakan hubungi Ibu Mega, nanti kita akan datang dan kita akan bikin Komsel di tahun ini. Sehingga saya harapkan ibu-ibu ini sebenarnya bapak-bapak di sini juga punya potensi untuk menjadi pemimpin Komsel. Cuma kadang malu-malu, cuma kadang-kadang nggak pede. Saya harapkan nanti ada banyak lagi di Camskop Armadale, ada lurahnya di sana yang bikin Komsel, ya kan? Nanti ada di Mandura juga, ada lurahnya juga bikin di sana. Jadi ada ibu-ibu lurah di sana yang akan bikin Komsel, ya. Ada lagi Jiswan di sini juga saya harapkan bikin Komsel, ya. Gereja bukan sekedar kita berdua, bukan Bapak Ibu. Kita nggak puas kalau cuma kita terus. Kita sudah saatnya tuh step back di belakang, orang-orang di depan, kita mentoring di depan gitu loh. Ya jangan kita terus, saya di belakang habis ini. Bapak Ibu yang maju semuanya, ya. Mau? Kok sepi sekali? Mau? Kurang sih? Mau gitu ya. Mau? Udah kayak dikasih duit mesti jawabannya kayak gitu, jangan lemes ya. Nah, Komsel Rabu tetap jalan. Kemudian Bapak Ibu yang ingin terlibat untuk pelayanan lebih banyak, baik itu gereja anak maupun untuk main musik dan sebagainya, Allah bisa jangan ragu untuk bisa menghubungi kami untuk bisa ke training dengan baik ya. Itu yang kami umumkan, dan tiba saatnya kita akan memberi persembahan kepada Tuhan kita. Bapak Ibu yang ingin masukkan persembahan baik untuk tithe, untuk mission, untuk building, ada di envelope, tolong di-tick di sana ya. Karena itu nanti tertulis dan disalurkan dengan benar. Untuk offering, untuk operasional gereja cukup dimasukkan di kantong yang akan diedarkan ya. Baik, kita akan sama-sama berdoa. Saya minta Ibu Hana dalam doa. Mari kita berdoa lebih dulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, karena kasih setia-Mu begitu besar kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang memenuhi setiap pujian kami Tuhan, dan doa kami menyenangkan hati-Mu melalui setiap pujian pendengar kami. Dan tiba saatnya Tuhan Yesus, kami memberi persembahan buat pekerjaan Tuhan Yesus. Berkati setiap pemberian kami Tuhan, biarlah setiap apapun yang kami kerjakan Tuhan, boleh hasilnya bertambah-tambah dan boleh kami semakin bertambah memberi buat pekerjaan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Persembahan akan dijalankan satu kali, kita nyanyikan pujian ini. Bahwa serta dengan Allah kita lakukan perkara yang besar. Bahwa serta dengan Allah kita hadapi semua. Allah akan menjadikan segala
kasih buat firman Tuhan yang kami dengar. Biar Engkau simpankan firman dalam hati kami dan jadikan kami pelaku firman-Mu. Saat ini kami akan pulang Tuhan. Kami mau diberkati Tuhan. Kita angkat tangan kita Bapak Ibu. Raise up your hands. Lihat tangan-tangan kami Tuhan. May the blessing of Father God, the grace of Jesus Christ, and the peace of Holy Spirit fill our life from today onward. In the name of Jesus we pray. Setiap orang percaya bilang Amen. God bless you all. Selamat hari Minggu.